Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih cara mereview yang baik atau yang sebenarnya mereview yang baik itu ya tergantung subjek masing-masing ya. Tiap penerbit juga memiliki berbagai ciri khas tersendiri dalam mereview sebuah naskah, baik itu naskah buku, naskah jurnal, makalah, kemudian apa itu skripsi, tesis, disertasi ya. Jadi karakter setiap orang itu berbeda-beda ya, tipenya berbeda-beda. Baik, langsung saja saya contohkan di sini ya. Oke, ini ada naskah ya. Contoh di sini saya telah mereview beberapa naskah ya, khususnya untuk naskah-naskah jurnal ya. Saya contohkan di sini ini ada jurnal Injurity ya, interdisciplinary jurnal ya di sini. Jadi reviewnya ini normatif ya, maksudnya adalah bisa kita mulai dari judul ya, kita review terlebih dahulu atau kita cek terlebih dahulu, kemudian abstraknya, kemudian introduction-nya atau pendahuluannya, kontennya bagaimana ya. Eh, kita awalnya itu bermula dari konten isi terlebih dahulu sebaiknya ya. Kemudian nanti atau bisa langsung merujuk pada tipe ya, tipe tulisan ya. Eh, Kemudian ada karakter mereview metode ya, metodologi ya. Ini juga disesuaikan dengan kondisi template jurnal ya. Jadi setiap publisher itu memiliki karakter atau gaya selengkung tersendiri ya, modelnya. Kemudian hasil dari pembahasan ini juga berbeda-beda ya. Ada yang tidak mencantumkan judulnya, contohnya seperti ini ya. Nah, kita hapus. Ini langsung ke pembahasannya ya. Kemudian ada juga yang research metodenya itu juga tidak ada atau dicantumkan pada bab introduction. Oke, kita kembalikan lagi. Ando. Nah, kita kemudian mereview hasil dan pembahasan, kemudian hasil mereview conclusion atau penutup ya, atau simpulan. Nah, simpulannya. Nah, ini. Kemudian mereview referensi ya atau sumber rujukan ya, bibliografi ya. Oke, kita contohkan di sini, semisal kita mereview judul ya. Ini judulnya 17 kata ya. Ini terlihat di bawah, di kolom bawah ini. Seluruh naskah ini jumlah katanya adalah 8.842 kata ya. Oke, ini 17 kata ya di sini. Jadi biasanya judul itu umumnya secara umum apa terdiri dari tidak lebih dari 15 kata ya. Oke, kita komen di sini. Cara komennya adalah blok terlebih dahulu tulisan yang akan kita komen, kemudian ada menu review ya. Ini kan di atas ada home, insert, draw, decision, layout ya. Kemudian ada review. Nah, di sini ini review untuk mereview ya. Kita klik new comment, kemudian kita komentar di sini. Judul perlu direvisi. Tidak lebih dari 15 kata. Karena ini berbahasa Inggris ya, tinggal kita terjemahkan saja di sini.
terjemahannya bebas ya, bisa menurut pendapat kita sendiri bisa dibantu dengan semisal Google Translate ya atau apa itu ChatGPT atau AI lainnya ya, AI lainnya bisa. Ini sebagai pembantu saja ya. Oke, kita copy kemudian pastekan di sini ya. Oke, nah title needs to be revised revised to know more than the word ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian abstrak juga sama ya. Kita blok terlebih dahulu, kemudian hasil reviewnya atau komen kita ya sama ini ya. Oke, kita delete terlebih dahulu. Nah ini kita blok, kemudian klik kiri 2 kali ya, kemudian klik new comment, kemudian kita komen di sini ya. The abstract provides an overview of the research text meaning. Ini biasanya abstrak itu susunannya itu imbrat. Jadi kita harus mereview atau melihat hasil tulisan seseorang atau tulisan autor ini sudah masuk dalam kategori imbrat atau belum ya. Imbrat biasanya abstrak secara umum disusun meliputi imbrat ya. Pertama adalah I imbrat, kemudian M-nya metode ya, kemudian R result ya atau hasil ya, kemudian D discussion ya, discussionnya. Paling tidak 4 itu ya, imbrat ya, introduction, method, discussion, kemudian result ya, 4 itu. Kemudian juga biasanya tiap jurnal itu ada novelty ya, novelty ini juga biasanya conclusion ya, dicantumkan di akhir paragraf pada abstrak ya di situ. Oke, kita komen di sini. Sepertinya belum belum memenuhi apa IMRED ya. Kita coba cek judulnya ini Legal Policy of uh, Retail Kriminal ya. Jadi masih fokusnya ke kriminal prosedur law di Indonesia ya, Indonesia. Oke, kita ini tiba-tiba mencantumkan regulasi ya. Ada regulasi kriminal apa pidana ya, eh, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2018 ya. Ini biasanya regulasi berkaitan dengan ini sebaiknya kurang pas ya. Jadi sebaiknya digunakan secara umum saja ya. Latar belakangnya ini belum muncul di sini ya, latar belakangnya. Kemudian metode this research ya di sini sudah dicantumkan ya, ada 3 approach ya, pendekatan ya. Kemudian finding ini hasil ya. Ini juga berarti ada beberapa yang belum ini ya. Jadi kita cukupkan saja semisal susun ulang apa itu abstrak ya, mengikuti imbrat ya. Oke, kita copy kemudian paste di sini atau kita tambahkan saja di sini ya. Oke. Ini tambahannya di sini, penjelasannya. Kemudian introduction, pendahuluan ya. Ini pendahuluan biasanya bahasanya itu pertama, paragraf pertama adalah latar belakang ya atau identifikasi masalah terlebih dahulu ya. Kemudian paragraf kedua berisi apa? Tujuan ya, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian paragraf ketiga itu biasanya berisi kebaruan, ya, kebaruan. Nah, kebaruan di sini ini sebagai untuk memunculkan novelty perlu adanya kajian terdahulu atau
research riset terlebih dahulu, riset-riset terdahulu ya, baik itu dari jurnal. Karena ini fokusnya di jurnal, maka sebaiknya paragraf ketiga ini bahasanya adalah kajian terdahulu dari jurnal ya, atau riset-riset yang mirip ya. Kalau bisa semirip mungkin ya, karena nanti dicantumkan di akhir paragrafnya itu, di akhir paragraf ketiga ini adalah apa itu, mencantumkan persamaan dan perbedaan ya. Apa sih yang membedakan riset Anda atau riset autor yang sedang direview itu dengan riset-riset sebelumnya ya. Riset-riset sebelumnya ini bagusnya karena ini tulisan jurnal, maka eh, kajian terdahulu dari jurnal. Kemudian review buku juga sama ya. Review buku sebaiknya penulis buku itu mencantumkan eh, buku-buku yang mirip atau sama persis kalau bisa ya, dengan buku yang sedang ditulis ya. Kemudian kita komen di situ eh, apa yang menjadi, di mana letak persamaan dan perbedaan antara buku yang sedang ditulis atau yang sudah ditulis dengan buku-buku yang terdahulu yang sudah terbit seperti itu. Kemudian di laporan penelitian juga sama ya. Laporan penelitian sebaiknya kajian terdahulunya juga dari laporan penelitian. Jadi ada apple to apple ya dalam hal eh, kajian terdahulu. Begitupun juga dengan skripsi ya. Skripsi sebaiknya mencantumkan skripsi-skripsi terdahulu ya. Begitupun juga di tesis. Tesis juga kajian terdahulunya sebaiknya dari tesis. Disertasi juga sama ya. Jadi kajian terdahulu di disertasi itu, eh, disertasi terdahulu itu sangat dibutuhkan ya. Atau bisa dijadikan sebagai apa, pembeda novelty dari kajian terbarukan tersebut ya. Ini ada beberapa paragraf ya, terlalu banyak, jadi sebaiknya paling tidak di konten introduction atau pendahuluan ini cukup ya 3 paragraf atau 4 paragraf ya. Isinya itu pertama problem akademik ya, paragraf pertama, atau identifikasi masalah ya, dan rumusan masalah ya. Kemudian paragraf kedua tujuan dan manfaat penelitian atau manfaat penulisan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebaruan atau novelty atau kajian terdahulu ya. Cukup itu ya. Kemudian nanti di akhir ke apa, paragraf ke selanjutnya keempat, penjelasan dari konten introduction. Maksudnya adalah studi kelayakan. Mengapa riset ini perlu dilakukan? Ya, alasannya dari identifikasi masalah, dari rumusan masalah yang ditawarkan, dari kajian terdahulu yang sudah ada, kemudian ada perbedaan mendasar ya dalam hal apa ya. Nah, itu paragraf keempat. Kemudian paragraf kelima untuk memperluas kajian ya, eh, urgensi penelitian itu bisa dicantumkan di bab atau di paragraf ke-5 introduction ya. Bab pendahuluan di paragraf kelima ya, dan seterusnya. Jadi jangan membahas yang terlalu boros bahasanya ya. Kemudian misal kajian terdahulu banyak ya. Misal ada 20 kajian terdahulu dari jurnal-jurnal terindeks Scopus misalnya. Bisa dicantumkan di bab apa, paragraf ketiga ya. Nah, itu bisa dari apa, paragrafnya juga bisa tergantung ya, disesuaikan. Bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf ya. Itu lebih
kaya ya, lebih luas, lebih banyak. Semakin banyak kajian terdahulu, semakin bagus pula suatu naskah artikel. Kemudian aspek berikutnya adalah metode ya. Metode di sini sebenarnya adalah langkah-langkah penelitian ya, dalam sebuah naskah. Jadi langkah-langkah penelitian ini berbagai metode ya, berbagai pendekatan, berbagai apa solusi mengatasi atau pisau ya, semacam pisau analisis. Jadi metode ini perlu disesuaikan dengan apa rumusan masalah ya, atau bahasan kajian bahasan. Jadi riset metode di sini adalah bisa pilih satu metode atau langkah-langkah, paling tidak langkah-langkah. Ya. Kalau langkah-langkah ini metodologi. Kalau metode hanya satu. Jadi metode apa yang cocok untuk menjawab rumusan masalah suatu riset. Gitu ya. Jika masalahnya satu, maka metode yang digunakan tinggal disesuaikan. Ya. Metode di sini sebagai apa? Bagaimana cara menjawab rumusan masalah itu isi daripada metodologi penelitian. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini juga tinggal disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya. Jadi sebaiknya para autor jika ingin menulis sebuah artikel perlu difokuskan masalahnya. Ya. Fokusnya semisal rumusan masalah umum berkaitan dengan apa ini, material agreement in criminal. Nah, ini di prosedur bagaimana rumus apa, pidana ya, regulasi pidana di Indonesia. Nah, ini apakah ini termasuk untuk menjawab rumusan masalah? Nah, itu perlu disesuaikan. Jika tidak diperlukan, baiknya tidak perlu dibahas ya kajian ini ya. Nah, tinggal rumusan masalahnya itu munculnya apa di dan rumusan masalah juga bisa di akhir paragraf sebelum metode, bisa juga di paragraf pertama ya. Identifikasi masalah ya, di awal di sini. Bisa di awal ini ya problem akademiknya atau riset riset gap ya di sini atau bisa juga di akhir yang disesuaikan. Hasil dan pembahasan juga disesuaikan. Jadi hematnya di kajian jurnal ini atau riset-riset artikel itu ya isinya sebisa mungkin berkaitan dengan rumusan masalah. Ya. Jika rumusan masalahnya tiga, maka discussionnya hasilnya tiga, discussionnya tiga. Ya. Discussion di sini adalah pendapat penulis. Sini. Kemudian kesimpulan. Di kesimpulan juga disesuaikan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada dua, ada satu ya, berarti satu paragraf aja. Kemudian ketika rumusan masalahnya ada dua, maka jawabannya bisa dua paragraf. Ya. Kalau rumusan masalahnya ada tiga, maka tiga paragraf dan seterusnya. Kemudian reference atau sumber rujukan. Sumber rujukan ini disesuaikan dengan konten eh, judul tema ya. Ini sebaiknya 5 tahun atau 3 tahun lah, paling tidak 3 tahun. Kalau ada yang terbaru atau 2024 misal ya, atau 2023 lah paling minimal 1 tahun terakhir lah itu lebih bagus ya. Jadi referensi ini sebaiknya kalau yang ini 2006 ini terlalu jadul ya, sudah tidak relevan 2009 ya, walaupun kajian terdahulu tertentu juga masih dibutuhkan ya. Misal undang-undang ya, regulasi, kemudian buku babon atau buku primer ya, itu eh, bisa dicantumkan. Ya. Namun kalau apa ini legal policy Indonesia ini sebaiknya jangan buku ya,
bagusnya jurnal karena ini kontennya adalah konten jurnal. Kecuali kontennya konten buku, maka yang dirujuk adalah buku. Kalau kontennya naskah, artikel, maka bagusnya artikel ya. Jadi apple to apple, imbang ya, dan seterusnya. Baik, mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.